Hadratus Syekh bergerak di luar, sedangkan Habib Utsman bin Yahya Ba'alawi bergerak di dalam. Bedanya ketika Belanda menganugerahi bintang, itu ditulis di media, disebutkan Habib Utsman bin Yahya Ba'alawi itu mendapat anugerah bintang dari Belanda. Sekarang saya tanya, apakah Hadratus Syekh juga tidak dianugerahi bintang? Dia dianugerahi. Hanya saja karena jiwa sufistiknya ini tinggi, maka beliau menolak secara halus. Dan menolaknya beliau dianugerahi bintang oleh Belanda ini pernah saya tulis di majalah Tubuh Ireng, mungkin edisi pertama kedua. Judulnya Menolak Bintang. Karena waktu itu musim P3, aku dikritiki wong-wong dianggap menolak bintang itu menolak P3, gambar bintang. Aku jeleng kok, aku dibully. Sesungguhnya saya tulis itu tadi itu. Jiwa sufistik beliau. Dihargai Belanda, dikasih anugerah bintang itu tidak mau menolak. Nah, karena itu maka perjuangan Hadratus Syekh itu lintas apa-apa. Dengan siapa? Yang penting punya gerakan yang bagus, menyusun maaf. Karena hasutan tertentu menganggap ini pengkhianatan, Habib pengkhianatan, sampai Soekarno itu termakan, ingin membubarkan, ingin mengusir Ba'alawi. Dan mohon maaf sekali lagi, yang mencegah adalah Hadratus Syekh. Lihat semua waliullah 9, tidak pernah menonjolkan namanya. Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Ampel, apa Ampel? Sehingga jenengnya sendiri itu nggak ada. Ada Sunan Kalijogo, Sunan Kalijogo apa Sunan Joko Kali sih? Semua Muria, semua Kudus. Jadi Hadratus itu jelas dari serapan sufistiknya itu itibak betul di wali-wali Songo tadi. Sampai pesantrennya nggak ada nama, dirinya disebut Kiai Tebu Ireng. Saya mendengar dari orang-orang kampung, kalau disebut Kiai Tebu Ireng ngerti kabeh. Tadi disebut Hasyim Asy'ari, sapa ya? Ngono bareng ya. Itu untuk orang kampung-kampung dulu loh. Ya karena tadi disebutkan ini. Ketawaduan seperti itu memunculkan mutiara-mutiara yang dimunculkan sendiri, yang bersinar sendiri, yang disinarkan sendiri oleh Allah. Walaupun dulu tidak ada viral ada apa. Perkara Hadratus Syekh dinobatkan sebagai wali peletak labinah, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia itu oleh wartawan Timur Tengah. Jadi Asad Syihab itu wartawan yang hadir mewawancarai khusus kepada beliau siapa-siapa. Karena, nah ini maaf, jangan ada yang tersinggung dulu. Karena beliau ini sebelumnya di Makkah itu interaksi dengan orang-orang hebat, pejuang-pejuang hebat, utamanya dari Yaman. Menang dhisik loh. Termasuk Syekh Habib Zaini Dahlan. Ngumpul-ngumpul membicarakan itu. Terus maaf ya, Hadratus Syekh itu masih muda teko. Lah iki Hasyim iki. Coba. Jadi Hadratus Syekh itu waktu masih muda diamanati oleh kelompok-kelompok habaib yang beliau kenal sama itu. Kemudian berkonsultasi termasuk ke Kiai Khalil dan seterusnya. Makanya sampean lihat, mohon maaf, ini ada dzurriyyahnya yang nasabnya ke Hadratul Rasul lewat Joko Tingkir. Coba itu lewat siapa? Kayaknya ada nama Ba'alawinya lah di situ. Lihat di bukunya Asad Syihab. Mulai meneng wis. Saya tidak membicarakan nasabnya putus dan tidak. Saya hanya membicarakan jasanya. Karena itu mohon maaf, ada semacam job deskripsi antara Hadratus Syekh sebagai seorang alim, seorang kiai, dengan Habib Utsman bin Yahya yang dihabisi itu. Hadratus Syekh bergerak di luar, sedangkan Habib Utsman bin Yahya Ba'alawi bergerak di dalam.
Bedanya ketika Belanda menganugerahi bintang, itu ditulis di media, disebutkan Habib Utsman bin Yahya Ba'alawi itu mendapat anugerah bintang dari Belanda. Sekarang saya tanya, apakah Hadratus Syekh juga tidak dianugerahi bintang? Dia dianugerahi. Hanya saja karena jiwa sufistiknya ini tinggi, maka beliau menolak secara halus. Dan menolaknya beliau dianugerahi bintang oleh Belanda ini pernah saya tulis di majalah Tebu Ireng, mungkin edisi pertama kedua. Judulnya Menolak Bintang. Karena waktu itu musim P3, aku dikritiki wong-wong dianggap menolak bintang itu menolak P3, gambar bintang. Aku jeleng kok, aku dibully. Sesungguhnya saya tulis itu tadi itu. Jiwa sufistik beliau. Dihargai Belanda, dikasih anugerah bintang itu tidak mau menolak. Karena itu maka di Indonesia perjuangan Hadratus Syekh itu lintas apa-apa. Dengan siapa? Yang penting punya gerakan yang bagus, menyusun maaf. Karena hasutan tertentu menganggap ini pengkhianatan, Habib pengkhianatan. Sampai Soekarno itu termakan ingin membubarkan, ingin mengusir Ba'alawi. Dan mohon maaf sekali lagi, yang mencegah adalah Hadratus Syekh. Alasan beliau kepada Soekarno kenapa nggak boleh mengusir Ba'alawi, lihtiyajina min ulumihim. Karena negeri ini sangat butuh ilmu mereka. Mereka banyak mengajar di Indonesia, negeri ini butuh kita. Salah satunya lahirlah kitab Sulamut Taufik yang dikaji di pondok-pondok termasuk Tebu Ireng yang disarahi oleh Syekh Nawawi Banten. Jadi mohon maaf, saya hanya melihat kebaikan orang saja. Aku mau melihat elek wong. Seperti Hadratus Syekh yang pandai menghargai jasa orang. Ojo dibarno. Indonesia ini masih banyak butuh kepada ilmu mereka. Jawaban tadi, lihtiyajina. Dan mereka memang mengajar banyak kok. Kalau memang dicorek Ba'alawi, ya kitab Sulamut Taufik di Indonesia pondok-pondok kebuangan kabeh. Iya, itu durung kok Bughyatul Mustarsyidin. Belum ini, mohon maaf ya, mboten kula sombong. Tebu Ireng itu dulu belum pernah kenal kitab Bughyatul Mustarsyidin. Pertama yang membaca masukan Tebu Ireng itu ya sapa ngono. Pangel ana kode-kodene pikir-pikir teruskan oleh Pak Karto itu. Wis poco-pocoan aku susari kok gitu. Ini sebuah sejarah kan. Kalau begitu Hadratus Syekh itu memang jiwanya betul-betul rahmatan lil alamin. Rahmat betul. Nah, cuma sayangnya terjemahnya alamin ini di Departemen Agama itu alam semesta. Salah. Ya, alam semesta kan manusia, terus benda-benda, tekek, kadal, barang itu masuk. Enggak. Gini loh ya. Bahasa Arabnya alam semesta, semua masih Allah. Selain Allah, itu bahasa Arabnya alam, mufrad. Jadi al-alam masih Allah. Tapi kalau lafadz alam ini dijamakkan menjadi jamak taksir, awalim maknanya tetap masih Allah. Hanya saja kalau dijamakkan menjadi jamak salim, alamun, alamin, maknanya itu khusus ukola, khusus manusia dan jin. Jadi Rabbil alamin mendidik manusia dan jin manusia. Gak diarani Rabbil alamin menjadi alam semesta. Iki alam semesta. Piye carane didik? Tisu. Ya gak mungkin. Jadi salah, terjemah itu salah. Jadi yang alam semesta itu yang alam, yang mufrad. Sedangkan yang alamin khusus yang ukola. Itu satu. Kedua, kekaguman saya terhadap Hadratus Syekh, mohon maaf ini. Zaman itu sesungguhnya orang alim itu banyak. Sangat banyak orang alim. Ada Kiai Ihsan Jampes. Yang sufi lagi, Kiai Ihsan Madiun di mana tuh? Mojosari, Madiun itu. Nganjuk, Mojosari Nganjuk nggih, Mojosari Nganjuk. Banyak yang asal. Tapi ternyata Hadratus Syekh itu seorang hafid Al-Quran mutkin, wisudawan ke-7 di Saulatia. Saya membaca bukunya itu. Ada namanya Muhammad Hashim. Itu wisudawan hafid Al-Quran. Sedangkan yang ke-6 Kiai Arsad Banten. Terus kenapa di Indonesia ini begitu beliau rawuh di Tebu Ireng kok tidak ditonjolkan Al-Qurannya?
Jawabannya karena beliau mengambil salah satu sisi yang sangat beliau mumpuni dan tidak diambil oleh orang lain, yaitu hadis. Takhusus pada hadis, sedangkan Al-Quran diserahkan kepada Kiai Adlan Ali, kemudian termasuk falak dan lain-lain itu diserahkan kepada kakaknya, yaitu Kiai Maksum, kemudian ada seterusnya ada Kiai Mahfud dari falak dan semuanya. Tasawuf sendiri itu justru beliau itu tidak mau mengambil tasawuf, yang padahal beliau sufi besar. Untuk mendidik masyarakat bertasawuf diserahkan kepada menantunya Kiai Romli. Jadi sesungguhnya Hadratus Syekh itu orang yang betul-betul memberi peta, job deskripsi secara ikhlas terhadap santri-santrinya sesuai disiplin masing-masing. Gak terus mentang-mentang kiai terus dirampesi kabeh kok gak. Duduk kiai rakus gak. Jadi ada blessing yang sampai beliau tidak mau, sampai dalam bertasawuf, sampai memberikan statement, aku mene ojo dikholi. Itu wasiat betul dan sudah saya tahqiq kepada kiai-kiai. Apa betul Hadratus Syekh itu wasiat, aku mene ojo dikholi? Saya tanya Kiai Yusuf Masyar, saya tanya Kiai Sansuri. Kalau tidak salah mohon maaf, Kiai Mahfud waktu itu ada. Nopoler, iya. Terus saya tanya juga alasannya penopo ya kok mboten kersa di kholi. Yang jawab itu lupa saya. Waktu itu ada Kiai Mahfud, ada Kiai Sansuri. Jawabannya gini, ngerepoti wong. Ngono tok. Nek khol bisa dibayangkan kalau khol Hadratus Syekh panitiae 3 dina 3 bengi gak turu. Ngerepoti wong gak gelem. Ketua presidium gawe muktamar ngene ae. Sambat bisa. Tadi malam saya kesini masih kosong, belum ada apa-apa. Loh, gak apa-apa ngono. Jadi coba bayangkan, pribadi yang memudahkan orang sampai ikhlas gak dikholi itu alasannya masih jitok, ngerepoti wong. Jadi teori justru memudahkan ini betul-betul membuat orang menjadi sangat simpati. Walaupun tidak dikholi, sopo yang tidak ngirim Al-Fatihah kepada Hadratus Syekh itu sopo terus.